Mari kita singkirkan sejenak tentang rambut dan skincare, karena di video kali ini gue bakal membahas hal yang lain, yaitu opini gue tentang kenapa kuliah itu masih diperlukan. Dan kalau misalkan kalian berpikir bahwa kuliah itu hanya untuk mendapatkan ijazah, sebetulnya nggak salah, karena memang karena di dunia kerja memang banyak banget lowongan yang memang mengharuskan kita punya ijazah kalau bisa ya. Meskipun ujungnya ya tetap skill yang berbicara ya. Tapi sebagai orang yang kuliah, gue juga berani bilang kalau yang kita dapetin sebetulnya bukan cuma ijazah doang ya. Ada hal yang kita butuhkan sebetulnya dalam kehidupan ini, anjay, kehidupan ini gitu, yang bisa kita dapetin dari berkuliah. Dan disclaimer dulu kalau kalian bakalan dengerin statement selama di video ini itu dari orang yang memang belum lulus. Tapi gak masalah dong harusnya ya. Karena kecuali nih kalau misalkan gua ngomongin cara mudah dan cepat lulus tapi gua belum lulus, itu aneh mungkin ya. Dan di video kali ini juga merupakan pandangan yang bisa dibilang santai aja gitu. Jadi gak begitu scientific karena mostly berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi tetap gue melakukan riset kecil-kecilan yang sebagai bentuk pertanggungjawaban gue terhadap video ini. So, kenapa sih kita masih butuh kuliah? Yang pertama yang jelas adalah memudahkan kita berkoneksi dengan orang lain atau membangun networking ya. Punya relasi itu penting juga cuy. Lo bakal punya wadah untuk bertemu dengan orang-orang profesional dan bahkan sama levelnya seperti lo sebagai mahasiswa. Dan ketika lo mempunyai hubungan dengan para civitas akademik, ke teman-teman atau bahkan alumni kampus, itu bisa membangun pondasi profesional network lo sendiri, dimana ini merupakan cara untuk kita memanfaatkan hubungan yang kita punya dengan orang lain untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan diri kita. Dan hal ini bisa didapatkan di kelas, di jurusan, fakultas, organisasi eksternal atau internal ya. Karena relasi itu gak cuman ngomongin orang dalam ya, tapi lebih ke orang yang mungkin punya hobi yang sama, kemampuan yang sama, atau mungkin ide yang sama yang bisa membuat lo lebih baik gitu ke depannya. Dan bisa juga orang-orang yang mungkin lo kenal kuliah itu ada calon partner bisnis lo gitu ke depannya gitu. Itu sangat-sangat possible gitu. Tapi ya tetap lo harus perhatiin juga value lo gitu dan kompetensi lo gitu. Jangan sampai ya bergantung dengan orang lain. Kedua, itu adalah pembentukan pola pikir yang lebih baik. Bisa dimulai dari pemikiran open-minded terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kalian berpikir bahwa open-minded itu adalah menyetujui sebuah perbedaan, itu kurang tepat mungkin ya. Karena konsep open-minded itu sesimpel lo menerima sebuah perbedaan. Tidak harus setuju karena setiap orang punya pemikiran dan keyakinannya masing-masing. Dan dengan menerima itu harusnya nggak membawa kita ke dalam sebuah konflik yang berkepanjangan gitulah. Itu enggak lah, jangan sampai. Karena di kuliah itu lo akan bertemu dengan orang dari berbagai macam background, agama, budaya, suku, dan juga pemikiran yang gak akan sama gitu dengan lo. Jadi nanti seiring berjalannya waktu lo akan belajar untuk menerima sebuah perbedaan, dan itu bakalan beneficial banget buat lo. Dan selain open-minded, lo juga bakal diberikan sebuah wadah untuk berpendapat ya dalam kuliah, yang akan membantu lo untuk berpikir secara terstruktur. Dan struktur berpikir kita itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, terutama dalam menyelesaikan sebuah masalah ya. Entah itu yang lo hadapi sekarang atau mungkin kedepannya lo bakal hadapi. Memang banyak juga orang yang mengatakan esensi kuliah itu sebetulnya dari ini nih, paling pentingnya dari pembentukan pola pikir yang lebih baik. Entah itu jadi lebih kritis juga, terstruktur ke depannya. Karena hal-hal tadi itu yang bisa membuat kita menjadi berkembang, dimana ini merupakan poin ketiga yang memang jarang banget kita sadari. Berkembang dalam hal apa ya? Banyak. Mungkin kita lebih terfokus ke hard skill ya, yang memang menjadi inti utama kenapa kita kuliah di jurusan tersebut. Tapi soft skillnya juga gak kalah penting. Contohnya karena lo selalu mencoba untuk mengemukakan pendapat, lama-kelamaan secara gak sadar lo punya kemampuan diri untuk terbiasa berbicara di depan umum atau public speaking. Dan itu poin yang sangat bagus. Selain itu juga di kuliah lo dipaksa untuk belajar nih dan terbiasa dengan yang namanya kedisiplinan. Juga kalian harus mengerjakan sebuah pekerjaan sesuai dengan waktu yang udah ditentuin ya. Dimana ini berhubungan dengan time management. Ya meskipun gue gak jago-jago banget lah sekarang dalam time management, tapi itu akan sangat penting banget ke depannya buat lo. Dan hal ini juga menjadi berguna karena ini bisa menjadi modal awal lo untuk menghadapi dunia kerjaan atau dunia masa depan yang masih sangat dinamis dan gak bisa diprediksi. Yang keempat, itu adalah terbukanya peluang karir. Seperti yang udah gue mention di awal video, gak menafikan bahwa di setiap lowongan kerja itu rata-rata harus mencantumkan ijazah, entah itu untuk semua jurusan atau jurusan tertentu ya, sesuai dengan bidang karirnya juga gitu. Dan memang di lowongan kerja itu selalu banget dicantumin minimal pengalaman ya, meskipun itu gak fresh graduateable banget. Karena mungkin gak semua mahasiswa itu punya kesempatan buat punya pengalaman kerja atau magang. Tapi kalau misalkan kalian udah
melakukan hal itu, ya itu jadi poin plus. Lalu apakah kuliah akan menjamin kesuksesan? Oh tentu tidak. Kalau kesuksesannya diukur cuma dari bagaimana cara supaya bisa kaya, itu sebetulnya nggak harus kuliah sebetulnya. Karena banyak pengusaha di luar sana yang cuma lulusan SMA, SMP, bahkan SD itu bisa jadi orang kaya gitu. Dan tentunya dengan usaha yang nggak main-main juga perjuangannya. Dan yang terpenting itu sebenarnya ada bagian pendidikannya nih, atau mungkin ilmu. Meskipun sebenarnya ilmu atau kemampuan itu bisa didapetin dengan mudah karena cepatnya digitalisasi dan akses informasi yang banyak banget sekarang gitu bertebaran. Tinggal klik atau tinggal type aja di Google atau di beberapa platform, lo bisa dapetin ilmu yang mungkin bisa lo pakai gitu buat kedepannya. Atau lo mau ikutin pendidikan non formal kayak kursus, les, atau bootcamp, mungkin biasanya lebih spesifik ke bidang yang emang lo mau tekuni. So that's why kenapa kebutuhan atau benefit dari kuliah yang gue sebutin di video kali ini itu bukan tentang dapetin ilmunya sebetulnya, tapi lebih ke hal atau proses yang cuma didapetin hanya di kuliah aja. Kalau menurut kalian gimana nih tentang kuliah? Share aja di kolom komentar. Thank you udah nonton videonya sampai habis. Gue Yazid Habibie, see you in the next video. Seperti biasa, keep push your limit. Goodbye.